Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Zaizam Pleser. Oke teman-teman, kali ini kita next video lanjutan dari kasus kemarin di bagian part 1. Ini Realme 8i yang tiba-tiba layarnya mati sendiri ya teman-teman. Namun handphone hidup. Ini kemarin setelah kita bersihkan kaki IC-nya dan kita akan lakukan cetak ulang IC-nya ini. Di sini saya akan cetak ulang. Ini sudah saya bersihkan dan tinggal kita siapkan cetakan plat BGA ya teman-teman. Di sini saya menggunakan cetakan universal. Oke, ini kita cari cetakan yang sesuai. Untuk cetakan universal seperti ini sedikit susah ya teman-teman. Dan kalau ini kita perlu hati-hati dan teliti dalam proses cetaknya. Dan di sini saya akan menggunakan timah yang 200 derajat ya teman-teman, yang 200 cc. Nanti akan saya pasangkan timah cair yang 200 cc di sini. Oke, kita olesi dulu menggunakan sendok timah. Dan ini kita pastikan semua pin ini terpenuhi dan sama tinggi ya, usahakan sama tinggi. Kalau sama tinggi nanti kita tinggal satu kali cetak langsung down ya teman-teman. Oke, ini saya menggunakan teknik kaca dan ini saya menggunakan kaca LCD ya. Oke, saya kalau menggunakan untuk cetakan universal seperti ini akan lebih gampang menggunakan teknik pakai kaca seperti ini. Jadi dia nantinya itu tidak lari dan dia prosesnya mudah ya. Jadi tidak ada timah yang keluar pada saat kita panaskan. Untuk settingan blur saya set di 320 dan angin di 90 ya teman-teman. Karena kita pakai alas kaca dan blower masih sama, blower quick 861 DW dan settingan di panas 320, angin 90. Ini kita pastikan timahnya menggumpal dan membulat ya. Jadi kita maksimalkan percetakannya ini dan dia menggumpal ya teman-teman, membulat dan membentuk bola-bola timahnya. Oke, ini kita pastikan semuanya terkena panas blower. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Setelah seperti ini kita coba edit terlebih dahulu. Untuk mengetahui apakah sudah sama tinggi atau belum ya. Jadi kacanya saya lepaskan dulu dan coba saya edit. Oh, ternyata sudah sama tinggi ya, karena kita menggunakan teknik kaca tadinya dan itu dia sudah sama tinggi. Ini satu kali cetakan saja ya teman-teman. Oke, ini sebelum kita blower ulang, kita bersihkan dulu menggunakan spons. Kita pastikan bola-bola timah yang tidak ada jalur itu kita buang terlebih dahulu dan kotoran-kotoran itu sudah kita buang. Jadi ini tadi satu kali cetakan, nanti kita lihat hasilnya apakah sudah sama tinggi atau belum. Kalau seandainya nanti belum sama tinggi, kita bisa cetak ulang ya teman-teman. Kalau saya perhatikan di sini, ini sudah sama tinggi ya. Nah, pastikan sisa-sisa timah dan kotoran-kotoran yang masih ada kita rapikan, kita buang ya. Jadi kalau pakai kaca itu prosesnya sangat mudah ya. Satu kali cetak bisa selesai ya. Bola timah sudah menggumpal sempurna. Tinggal kita rapikan dan ini saya kasih cairan IPA dan spons.
untuk membersihkan kotoran dan sisa timah yang masih ada. Setelah terasa rapi, kita kasih flap dan lanjut kita blur. Settingan masih sama. Kalau settingan masih sama ini usahakan corong blur agak ditinggikan sedikit ya. Nah, ini corong blur agak ditinggikan sedikit dari tadi. Kemudian kita perhatikan timah ini memutih ya. Dia benar-benar matang lah di sini dan tidak ada lagi kotoran, sisa-sisa kotoran dan sisa-sisa timah yang bertebaran ya teman-teman. Sebelum kita blur seperti ini. Oke, ini sudah rapi ya. Ini kita perhatikan di sini. Ini sudah sama tinggi dan kita sudah bisa melakukan pemasangan ya teman-teman. Lanjut, kita pasangkan kepada handphonenya. Kita pasangkan lagi ke handphonenya. Di sini saya tidak lupa dokumentasi ya buat promosi di Facebook. Jangan lupa follow kami di Facebook dengan channel Henry Muksen dan fanspage kami Zaizam Fresher ya teman-teman. Silakan teman-teman follow dua akun tersebut. Itu akun resmi saya yang kalau logonya itu ada dua ya, logo Zaizam Fresher, yang fanspage-nya itu ada dua, namun yang saya pakai hanya satu karena satunya hilang. Oke, ini kita kasih flak terlebih dahulu. Saya kasih flak mekanik ya teman-teman. Ini saya kasih flak mekanik. Saya ratakan dengan itu tadi, dengan apa namanya? Saya lupa namanya. Oke, setelah kita bersihkan dan kita rapikan, usahakan tidak terlalu banyak timah ya, tidak terlalu banyak flak ya. Jadi ketika kita flak itu secukupnya, dia tidak lari saat kita blower ya teman-teman. Kalau kebanyakan plug itu nanti akan kesusahan saat kita cetak, dia akan lari. Oke, kita siapkan blur untuk settingan. Kita naikkan settingan IC ya. Settingan saya naikkan di 395 lagi dan angin saya turunkan ke 60. Oke, ini masih belum menempel ya teman-teman. Ulangi pemblowerannya, masih saya betulkan posisinya dan kita blur ulang. Ini kita blur, kita blur, usahakan tidak menetap pada satu titik. Kita putar-putar dan kita pastikan dia menempel dulu. Setelah terasa menempel seperti tadi, kita senggol sedikit. Setelah itu kita kasih lagi cairan flap. Di sini saya secukupnya saja untuk cairan flapnya. Dan di sini kita untuk proses pembersihan ini perhatikan nanti akan keluar flap dari dalam IC ya. Kalau keluar flap dari dalam IC menandakan dia sudah mulai presisi. Ini terlalu sedikit flapnya tadi, jadi saya tambahkan agar teman-teman bisa melihat flapnya keluar ya teman-teman. Oke, kita perhatikan di sini. Ini flap sudah mulai keluar ya teman-teman. Kalau flap sudah mulai keluar seperti ini, sudah mulai presisi. Kasih sedikit tekukan dan goyang IC-nya ya. Nah, ini sudah lanjut kita keringkan dan kita tunggu dingin dulu ya. Setelah kita tunggu dingin, nanti baru kita bersihkan sisa flak dan nanti kita akan tes apakah sudah hidup handphonenya atau mati ya lagi ya teman-teman. Oke, sambil kita tunggu dingin, saya akan bersihkan dengan cairan pipa serta spons ya teman-teman. Dan kita kita lap dengan tisu. Dan ini tahap selanjutnya kita akan coba pasangkan ke handphonenya. Mudah-mudahan masih rezeki ya teman-teman. Dan ini benar-benar ada resiko mati ya teman-teman, karena sumber dari masalah kerusakan atau sumber dari
semua perintah dari sebuah handphone itu IC CPU. Jadi kalau kita salah pasang, salah cetak, ataupun kaki tidak presisi, ya resikonya mati ya teman-teman. Dan kalau panas blower juga tidak stabil, itu juga bisa menyebabkan handphone mati total. Oke, ini setelah tadi saya kipas dan saya dinginkan, langsung kita coba untuk pasangkan ke handphonenya, dan kita coba hidupkan apakah handphonenya hidup atau sudah mati ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman mengerjakan CPU, resiko matinya itu tetap ada. Alhamdulillah setelah kita charger muncul logo Realme, dan kita akan tunggu handphone ini hidup. Dan di sini durasi saya percepat ya, saya percepat dari durasi realnya. Yang saya percepat sebelumnya itu mempercepatkan supaya tidak terlalu panjang, dan ini mempercepatkan agar karena bootingnya lama. Dan ini di sini setelah tadi muncul logo Realme warna kuning, saya lepas lagi baterainya dan saya lepas handphonenya dan saya kasih thermal pad ya teman-teman. Ini thermal pad yang cair, dan kita pasangkan ulang sambil nanti kita raba bagian mesinnya, dan kita coba buka YouTube apakah handphone ini masih mati lagi atau sudah normal ya. Oke, ini handphone lagi booting, kita tunggu handphone ini hingga masuk ke menu, dan nanti kita akan coba buka lagi YouTube ya teman-teman, sambil kita raba bagian mesinnya apakah masih panas atau sudah tidak lagi panas seperti sebelumnya ya teman-teman. Di video part 1 itu mesinnya panas sehingga layarnya mati sendiri. Oke, ini masih belum hidup ya, kita tunggu saja, kita tunggu dulu, ini masih proses booting. Alhamdulillah sudah muncul kunci layar, dan kita masuk lagi ke handphonenya dan kita coba buka aplikasi YouTube, dan kita coba putar aplikasi YouTube apakah nanti setelah 5 menit pendaftaran atau setelah normal ya. Di sini saya coba dulu, dan dengan durasi saya percepat videonya. Ini proses booting setelah rebal CPU itu emang seperti ini biasanya ya. Dia akan agak lama untuk membuka aplikasinya. Jadi sabar saja dulu, tunggu hingga semua aplikasi terbuka dengan sempurna. Oke, ini sudah mulai terbuka, kita tunggu dan kita coba scroll ya. Ini emang biasanya seperti itu kalau setelah rebal CPU, emang agak lengket sedikit ya. Nanti dia akan normal setelah aplikasinya terbuka semuanya dan berjalan normal. Dan kita tunggu saja dulu ya hingga dia disentuh normal seperti ini. Dan ini sudah normal. Lanjut kita akan buka aplikasi YouTube, dan di sini kita koneksikan terlebih dahulu ke koneksi WiFi. Nanti kita akan putar lagi YouTube apakah masih sama kasusnya atau sudah normal ya teman-teman. Oke, ini masih kita tunggu beberapa saat hingga aplikasi ini terbuka, dan kita akan putar YouTube ya teman-teman. Mudah-mudahan tidak ada kendala lagi dan kasus teratasi dan down ya teman-teman. Ya, itu sih harapan ya. Namanya juga kalau seandainya rezeki itu ya kadang ya masih balik lagi. Kalau balik lagi kemungkinan permasalahan tidak di sana ya teman-teman. Permasalahan bisa jadi di IC powernya, namun saya di sini langsung eksekusi ke IC CPU ya teman-teman, karena panas yang terasa itu di bagian CPU. Oke, ini durasi video saya percepat ya.
Dan durasi video saya percepat, saya buka kembali, saya keluarkan dari YouTube dan saya buka ulang. Oke, ini saya buka channel saya, jangan lupa di like ya. Intinya bantuan teman-teman semua itu sangat membantu untuk perkembangan channel saya. Terima kasih yang sudah like dan yang sudah subscribe terutama ya. Pantangin terus channel ini, mudah-mudahan dapat mengatasi juga untuk permasalahan yang sama dengan teman-teman semua. Oke, ini sudah lebih dari 5 menit ya teman-teman. Ini sudah tidak lagi mati seperti tadi. Oke, durasi sudah saya percepat. Ini kalau teman-teman perhatikan kecepatan jamnya itu lumayan cepat ya. Oke, ini saya akan pasangkan lagi semua partnya dan saya akan putar YouTube hingga 1 jamannya. Dan di sini tadi setelah saya raba di bagian CPU itu tidak lagi panas ya teman-teman. Dan alhamdulillah harusnya jika CPU tidak lagi panas kasus kita down ya teman-teman. Oke, ini saya pasang kembali kameranya dan saya pasang lagi di bagian kabel antena. Pastikan terpasang dengan sempurna serta kamera jangan lupa kita pasang juga agar handphone ini kita pasang lagi dan nanti kita coba tes fungsional dan coba putar aplikasi YouTube lagi. Kalau tidak mati itu menandakan kasus kita sudah down. Intinya dia tidak mati ya, layarnya saja yang mati. Oke, ini sudah hidup lagi dan kita coba buka lagi aplikasi YouTube. Oke ya, ini harusnya tidak ada masalah. Ini sudah lebih dari setengah jam saya putar YouTube tadi di sebelumnya. Setelah saya matikan dan saya hidup ulang, di sini tidak lagi mati dan saya akan tunggu. Tadi pas pemasangan atau pas pembongkaran mesinnya saat saya raba ini tidak lagi panas seperti sebelumnya. Ini sudah tidak lagi panas ya. Oke, saya masih ulangi dan ini sudah jam 13.28 ya teman-teman. Dan ini handphone sudah tidak lagi mati, layarnya tidak lagi mati seperti sebelumnya ya teman-teman. Oke, saya akan putar lagu ini jam 15.29 ya. Nanti akan saya tunggu hingga setengah jam pemutaran YouTube ini apakah layarnya redup lagi atau sudah normal ya. Dan di sini nanti videonya saya potong jadi pas akhirnya saja nanti saya akan sertakan supaya teman-teman itulah tadi caranya, cara step perbaikannya. Mudah-mudahan teman-teman yang mengalami kasus yang sama itu dapat menangani dan dapat mengatasi kerusakan-kerusakan seperti ini. Intinya jika teman-teman baru mampir ke channel ini jangan lupa teman-teman subscribe ya teman-teman dan bunyikan loncengnya. Ini sudah jam 15.31 ya teman-teman, sudah jalan sekitar 5 menit dan handphone tidak lagi mati seperti tadi. Alhamdulillah ya, ini nota ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu dulu dari saya dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Begitulah cara menanganinya. Mudah-mudahan dengan saya bagikan tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa teman-teman like dan subscribe channel ini serta tinggalkan komentar yang bersifat mendukung. Dan saya sudahi dulu sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.